Salam sejahtera buat kita penonton video ini. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang permohonan eksekusi kami yang sudah tertunda selama bertahun-tahun ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena salah satu yang menjadi alasan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk tidak melaksanakan eksekusi pengosongan adalah karena masih adanya upaya hukum. Itu yang menjadi salah satu alasan. Meskipun dalam video-video kami yang lalu, kami sudah paparkan. Alasan-alasan itu sebetulnya sama sekali tidak berdasar. Tapi oke lah, kalau memang itu yang ditunggu karena masih adanya upaya hukum. Nah, sekarang kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas supaya tahu jalan cerita ini, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Panusunan Harahap. Bapak mungkin bisa dengar ini video saya ini, kepada nantinya calon Ketua Pengadilan Tinggi Medan pengganti Bapak Panusunan Harahap, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Ketua Badan Pengawas. Saya informasikan ini supaya tidak ada lagi alasan-alasan untuk nantinya menghalangi eksekusi pengosongan dari tanah klien kami. Karena apa? Karena semua upaya-upaya hukum itu, hampir semua upaya hukum itu sudah diputuskan di kasasi. Kemarin saya sampaikan di salah satu video perkara nomor 151 Perdata yang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu sudah inkrah, sudah putus dari Mahkamah Agung. Lalu yang tinggal sekarang adalah perkara perlawanan nomor 282. Itu yang belum turun dari Mahkamah Agung, tapi mungkin dalam waktu dekat itu akan turun. Lalu yang ketiga, perkara nomor 71 PT UN. Ini baru saja, baru hari ini, tanggal 11 November. Baru saja kami terima melalui pos nomor 71 PT UN dan nomor 1 PT TUN serta nomor 372 kasasi TUN. Ini kami tunjukkan buktinya. Surat pemberitahuan putusan dari Mahkamah Agung. Jadi berarti putusan ini dari tiga perkara yang digugat oleh Wagimun alias Akiang, itu dua sudah inkrah. Tinggal satu lagi yang perkara nomor 282 perlawanan. Jadi kami minta supaya ada rasa, ada akal sehat bagi Ketua Pengadilan Tinggi, terutama Bapak Panusunan Harahap, agar sebetulnya dengan turunnya putusan ini, putusan dari gugatan-gugatan dan perlawanan-perlawanan yang diajukan Akiang ini, harusnya Pengadilan Tinggi sudah sepatutnya memberikan izin pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Karena berulang-ulang saya katakan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ketika menyatakan bahwa perkara nomor 52 itu layak dan patut untuk dijalankan karena memang sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang cukup matang. Dari mulai adanya gugatan nomor 4 sampai PK nomor 980 itu sudah sampai ke tahap PK dan sudah memakan waktu bertahun-tahun. Bayangkan, mulai dari 2010 sampai 2024, 14 tahun perkara ini berjalan
dan kita selalu dimenangkan, tapi Ketua Pengadilan Tinggi Medan tidak bersedia memberikan izin untuk pelaksanaan eksekusi. Hari ini orang-orang yang bisa mempermainkan hukum tentu dia tertawa, karena sekalipun dia kalah dalam perkara, dia masih tetap bisa menguasai lahan. Dan kami selalu mengupayakan, kami selalu berusaha menempuh jalur yang sesuai dengan yang ditentukan. Kami tempuh, tetapi kami selalu mendapatkan halangan. Jadi saya pikir Mahkamah Agung harus berbenah. Mahkamah Agung harusnya dengan pengaduan-pengaduan yang sudah kami kirimkan, itu seharusnya sudah bisa menegur, bahkan mungkin memindahkan Ketua Pengadilan Tinggi Panusunan Harahap. Karena bagi kami dia tidak berpihak kepada undang-undang. Bagi kami dia mengangkangi undang-undang. Nah, jadi dengan tertangkapnya oknum-oknum ini seperti Jaro Frikar di Mahkamah Agung dan dugaan-dugaan yang melebar sampai kepada hakim-hakim agung yang lain, kami merasa Mahkamah Agung perlu mulai mengevaluasi kinerjanya. Dan kami berharap supaya tindakannya, supaya pengawasan yang dilakukan kepada hakim-hakim di bawahnya itu lebih ketat dan lebih intensif lagi. Jadi ini kami sampaikan agar kiranya kalau dalam waktu dekat kami akan mengajukan eksekusi pengosongan, kiranya kami tidak mendapatkan halangan lagi. Semoga didengar.